ilaha illallah wahdahu la syarika lah warrahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kullu asraful ibad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah tarawih, jamaah isya yang insyaallah kita semua mendapatkan berkah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sampai malam hari ini alhamdulillah puasa kita tuntas, selesai dengan baik 8. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang sudah 9 hari. Jadi mudah-mudahan sampai 29 atau 30 hari nanti kita tetap dalam keadaan seperti ini. Kemudian jangan sampai terlupakan, bersama-sama kita mengirimkan salawat salam cinta kita kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bersama Rasulullah nanti di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita salat tarawih kita ambil waktu sedikit. Jadi malam kita berbincang-bincang mengenai beberapa hal yang akan membatalkan puasa kita. Jadi bukan merusak, bukan mengurangi pahala, jadi beda. Kalau merusak dan mengurangi pahala itu bukan di bab fikih. Itu nanti di bab yang ada hubungannya dengan hakikat. Jadi kita berbicara tentang hukum hal-hal apa yang memang betul-betul 100% secara hukum puasa kita itu batal. Bukan hanya puasa saja. Rukun Islam yang ada yang kita pegang, mulai daripada syahadat, ada yang membatalkan syahadat sehingga orang bisa syirik atau murtad. Demikian juga salat yang kita tegakkan, ada hal-hal yang bisa membatalkan salat sehingga salat itu harus kita ulang atau diqada. Demikian juga yang namanya zakat. Ada juga yang membatalkan itu zakat. Dan apabila zakat ini batal, utamanya zakat fitrah, berarti otomatis kalau dia batal selesai berdosa. Begitu juga ibadah haji atau umrah. Ada yang membatalkan ibadah haji itu sendiri. Umrah juga apabila kita langgar, maka sia-sia. Dan memang haji dan umrah kita batal apabila kita langgar. Begini juga ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan ada juga hal-hal yang membatalkannya. Jadi ini bukan hanya terpakai untuk ibadah puasa Ramadan, tapi semua puasa. Dengan puasa-puasa nafil, puasa-puasa sunat juga batal apabila kita langgar perkara-perkara ini. Jadi mungkin tidak bisa kita tuntaskan. Yang berapa bisa kita dapat, kita akan sampaikan. Dalam semua kitab-kitab fikih, kita hukum, itu berbeda pendapat. Ulama 4 mazhab juga begitu. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu biasa dikenal ada yang dalam kitab ulama-ulama Syafi'i ada yang 8 yang membatalkan, ada juga yang 9. Di Imam Malik ada yang 5, ada yang 6. Di Abu Hanifah ada yang 7. Bahkan di Imam Malik ada yang hanya 4. Tapi pada dasarnya ketika kita kaji, maka ada beberapa juga yang dimukhtasarkan, yang digabung. Seperti Imam Syafi'i, antara haid, nifas dan melahirkan itu dipisah di kitab-kitab fikihnya. Tapi beberapa ulama-ulama lain disatukan antara haid, nifas dengan melahirkan. Jadi itu yang nanti kita mungkin nanti baca beberapa kitab-kitab fikih
Oh ini kenapa beda? Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, pada dasarnya sama. Karena ada yang digabung dari itu semua. Yang pertama, Bapak sekalian dan Ibu yang berbahagia, yang pasti membatalkan puasa itu sepakat ijma semua ulama adalah makan dan minum dengan sengaja, pasti. Jadi ketika kita makan dan minum dengan sengaja, otomatis pada saat itu puasa Ramadan kita batal. Dan kalau dilanjutkan tidak sah, batal. Dan ingat, dalam syariat Islam tidak ada yang namanya puasa setengah hari. Jadi tidak ada puasa setengah hari. Karena tidak pernah ada aturan puasa setengah hari. Yang ada itu puasa full 24 jam pernah. Sebelum adanya puasa 12 jam ini. Ketika masih Al-Baqarah 183 turun, yang biasa kita kenal itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, itu puasa masih 24 jam. Jadi sahur di situ juga buka. Agak rumit. Bahkan berhubungan malam suami istri itu haram. Waktu masih Al-Baqarah 183. Nah, nanti masuk Al-Baqarah 184 ayyam ma'dudat dan seterusnya baru dirampingkan. Sehingga puasa Ramadan kalau kita geografis kita jadi 12 jam kurang lebih. Jadi sudah enak. Kapan-kapan kita bahas tafsiran antara surah Al-Baqarah, kapan-kapan kita bahas tafsirnya. Bagaimana model puasa orang-orang dulu. Jadi ketika kita makan dan minum, otomatis puasa selesai. Pertanyaannya di sini, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kalau tiba-tiba siang hari kita pulang kerja kelelahan, kalau orang Selatan bilang tak lupa, tiba-tiba tak lupa langsung minum air atau makan, kan begitu. Jadi kalau begini terjadi, maka kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, semua mazhab Imam Syafi'i di Bukhari Muslim, man akala nasyi'an, siapa yang makan kemudian nasyi'an dia lupa, maka falyutimmu siyamahu, sempurnakan puasanya. Lanjut saja, sempurnakan puasanya. Fa inna at'amahu Allahu wa saqah, kata Rasul. Karena sesungguhnya makan atau minum yang dia lupa itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala yang dibahas oleh para ulama. Sampai mana lupa kita? Sampai mana kita punya lupa? Nah, ini yang dibahas. Ketika kita pegang satu aqua gelas, kita lupa satu teguk, itu masih posisi kita lupa. Ketika habis setengah, kita sudah ingat, maka ijma ulama lepas. Jangan yang kedua pura-pura lupa, itu jadi batal. Yang persoalannya kalau minuman, bagaimana kalau makanan? Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau makanan, setelah kita makan berapa suap yang sampai kita lupa. Jadi kalau sampai kita makan, maka 4 suap teringat mau suap yang kelima, suap kelima dilepas, sisa yang di mulut dibuang langsung berkumur-kumur. Langsung berkumur-kumur. Jangan pas teringat, ini salah satu yang di mulut. Disapu juga batal puasa. Itu batal puasa. Tidak minum berarti yang tidak minum. Kalau tidak minum, dia berkumur-kumur, betul. Tidak minum. Dia berkumur-kumur, langsung lepas. Tidak bisa untuk mulut bersih saya minum saja. Itu batal pada saat itu. Jadi sampai di situ dia. Jadi makan minum. Kemudian di kitab-kitab fikih lain dibahas 5 lobang, sebenarnya sama. Nah, jadi jangan nanti pusing baca literatur fikih-fikih lain itu bingung, padahal sama. Jadi kalau 5 lobang yang membatalkan puasa, masuk 1 lobang mulut. Nah, itu sampai di lobang mulut. Apalagi penjelasan yang ada di mulut ini. Yang pertanyaannya, ini masih 1 lobang Pak ya, lobang mulut. Pertanyaannya, selain kita lupa, bagaimana seandainya tiba-tiba azan di masjid? Ya, ini sama. Makanan masih ada. Maka sepakat ijma ulama, makanan yang di mulut dihabiskan.
Yang di tangan dilepas. Bisa dibedakan dengan tadi lupa Pak ya. Karena susahnya, ini kapan-kapan kita bahas antara imsak dengan azan. Karena memang dari tahun 60-an, kita juga dulu tahun 80-an di radio itu diputar, sudah dibilang jadwal imsakia. Padahal ini sebenarnya keliru. Ya. Nah, tapi karena sudah itu yang terpakai di Indonesia dari dulu, maka sekarang kita kenal jadwal imsakia. Semua imsakia kan dipakai. Padahal imsakia itu hanya jadwal untuk kita ambil ke situ jadwal azan. Jadwal azan itu sebenarnya. Jadi ketika makanan di mulut, azan di masjid, yang di mulut dihabiskan Pak. Jangan tidak dihabiskan, jangan dibuang Pak. Jadi kita belajar ilmu. Memang kalau ada ilmu enak, tidak tegang kita. Jadi jangan dibuang Pak. Dihabiskan di mulut, minum air satu teguk, selesai. Sampai di situ. Beda kalau lupa. Kalau lupa, dibuang yang sisa di mulut, jangan dimakan lagi. Itu beda kalau lupa ya. Kemudian, apalagi perkara yang di mulut? Perkara yang di mulut lain adalah apakah ludah itu? Ini sebenarnya pertanyaan, kalau ke majelis kita panjang ini pertanyaan tapi tidak apa-apa. Ludah itu apakah sah puasa kalau kita telan ludah? Sah kira-kira Pak? Sah puasa telan ludah atau batal? Sah. Kenapa telan ludah itu sah? Karena ludah posisinya ada di dalam. Kalau fikih itu tidak masuk akal. Yang membatalkan itu ludah yang bagaimana? Kadang fikih itu tidak masuk akal. Seperti ludah saya kumpul di gelas, ini umpama agak jorok. Ini agak jorok. Jadi ini kan secara hukum ludah kita telan tidak membatalkan puasa. Tetapi ludah itu bisa membatalkan puasa apabila ludah itu saya kumpul di gelas, kemudian saya masukkan di dalam kulkas, baru saya minum dingin. Batal puasa walaupun dia ludah. Kenapa? Karena barang yang sudah keluar. Karena yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang dari luar dimasukkan ke dalam. Itu pun di dalam ada penjelasan hukum. Hal, batas hal. Kalau dalam ilmu tadi apa? Hal musta'yah, tengah tenggorokan. Itu juga ada batas. Jadi makanya ketika berpuasa tidak usah pusing dengan ludah Pak. Kalau kita punya nenek-nenek dulu, coba lihat, rumah itu kotor. Malah dia punya tempat ludah besar ditaruh pasir. Kadang dihantam di dinding. Memang ini agak jorok, makanya kita bicara fikih sudah begitu. Jadi tidak usah buang ludah. Bagaimana kata Imam Syafi'i, bagaimana dengan dahak? Ya dahak harus dibuang, jangan ditelan karena itu kotor kan. Jadi ketika kita berdahak, buang dahaknya. Belum sempat dia pun tertelan, puasa tidak batal. Baru kalau dibuang itu dahak, ternyata dahak itu lebih lincah daripada kecepatan mulut kita. Langsung masuk. Nah itu sah puasa kan? Sah puasa. Itu sah puasa. Nah, sampai di sini ini timbangannya banyak secara hukum, tapi kita ringkas. Kemudian yang persoalan mulut apa lagi? Persoalan mulut adalah mencicipi atau menyuapi anak. Mencicipi atau menyuapi anak. Biasa ada ibu, anaknya kan masih balita. Biasanya kalau tidak sempat buat bubur atau mau kasih makan kurma, ditahnik bayi karena masih keras, teksturnya itu agak keras dan kasar, maka bolehkah ibu makan itu nasi, kemudian di mulutnya teksturnya dibuat seperti agak lembek sedikit, setelah itu disuapi anaknya. Apakah ibu ini puasanya batal atau sah? Sah puasanya. Ketika anak mau ditahnik, kemudian kita ambil kurma, kita lembekkan itu kurma dengan mulut, dengan gigi gusi, kemudian kita ambil, kita makankan itu anak bayi, apakah puasa kita sah? Sah puasa kita. Istri-istri sahabat minta fatwa kepada Aisyah, bagaimana kami masak di rumah. Ini ada di syarahan Bukhari, cari terjemahannya. Kalau sudah ada di syarahan Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Kalau seandainya kami memasak di rumah tidak tahu miruhutnya, garamnya itu bagaimana rasanya, itu saya. Bolehkah kami cicipi supaya nanti rasanya itu pas, apalagi untuk buka puasa di masjid. Maka kata Aisyah pergi bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal ini karena beliau yang lebih tahu hukumnya. Aisyah bilang menurut saya dengan Nabi itu boleh. Maka pergi lagi tanya sama ahli fikih yang lebih menguasai, yaitu Ibnu Abbas. Ditanyalah sama Ibnu Abbas, maka apa kata Ibnu Abbas? La ba'sa yazukul khal. Jadi kata Ibnu Abbas, mencicipi dibolehkan ketika kita berpuasa dengan syarat tidak masuk di tenggorokan tengah. Kalau di ilmu tadi huruf apa itu? Ha, ya. Tenggorokan tengah itu huruf ha, Ustaz ya. Ha. Nah, belum masuk lewat ini. Itu boleh. Kita buat sirup di masjid. Mau cari tahu ini sirupnya manis atau tidak? Boleh dicicipi Pak dengan lidah sedikit. Boleh setelah itu berkumur-kumur, boleh setelah itu berludah. Itu sah, boleh kita rasa. Sayur dirasa di lidah boleh. Puasa sah, dilanjut. Jadi sehingga kalau sudah ada kebolehan yang begitu, tiba-tiba ibu-ibu kita di rumah garamnya terlalu banyak atau garamnya kurang, maklumi saja. Ya, mungkin pengaruh puasa. Lidah juga beradaptasi dengan puasa jadi makin rasa. Ya. Jangan bilang kurang garam ini, tersinggung lagi ini. Tidak makan sahur kita itu lagi. Sudah repot kalau ibu-ibu tidak mau masak. Nah, jadi itu boleh yang berhubungan dengan mulut. Apalagi yang berhubungan dengan mulut. 2 menit lagi mungkin sampai 1 ini. Dari 9, 1 ini saja. 1 lubang saja kita bahas mulutnya. Belum telinga, belum hidung, belum kubul dan kubul. Yang berhubungan dengan mulut adalah sikat gigi. Apakah boleh sikat gigi ketika kita berpuasa? Boleh. Imam Syafi'i kasih batas waktu sebelum zuhur. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i sebelum zuhur masih boleh kita sikat gigi. Tapi yang pakai pasta, yang pakai odol, hati-hati. Ya. Boleh berkumur-kumur pakai RS? Boleh. Boleh Pak. Berkumur-kumur pakai RS boleh. Tapi yakin bahwa RS itu tidak masuk di tenggorokan. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan apabila kita berkumur-kumur dengan RS, puasa kita makruh. Walaupun itu makruh. Karena apa alasannya Pak? Mau berkumur-kumur dengan RS, itu yang dibahas Imam Syafi'i. Apa alasannya? Kalau mencicipi makanan, alasannya ada. Menyuapi anak supaya makanan itu lebih lunak, ada alasannya boleh. Tapi kalau memang berkumur-kumur RS hanya mau coba-coba, ini bermasalah. Nah, jadi sikat gigi tidak usah pakai odol. Bahkan Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, sikat gigi sampai asam boleh dengan jari. Ini saja dengan jari. Orang tua kita dulu sebelum ada pasta, ya pakai pasir dengan arang. Pasir dengan arang. Apa kalau mau masuk pasir batal? Hati-hati. Masuk arangnya karena dia bukan makanan, tapi sudah masuk sesuatu sudah masuk di tenggorokan batal. Makanya jangan pakai pasir atau arang, Pak. Hati-hati. Jangan pakai pasir atau arang. Kalau pasir arang, saya masih dapat, Pak Irfan, saya masih dapat sekitar tahun-tahun 82, 83 saya masih dapat. Iya. Ternyata itu mujarab. Kalau pasir itu bukan hanya kuningnya gigi, mungkin gigi bisa sangka sudah, tapi memang nggak bersih ternyata. Arang juga, ternyata arang itu bagus. Ya, arang itu bagus. Hanya kalau puasa begini jangan coba-coba, karena nanti pastanya masuk atau hal-hal yang lain masuk bahaya. Apakah nanti kalau kita belum puasa, sementara puasa baik Ramadan atau tidak? Kalau kita puasa berwudunya tidak boleh berkumur-kumur. Jangan. Fatwa berkumur-kumur tetap. Yang tidak boleh irinsyak. Karena yang ditakuti jangan sampai dia di hidung atas. Berkumur-kumur juga jangan sampai nanti dia masuk. Jadi berkumur-kumur tetap boleh. Silahkan. Yang penting pastikan tidak masuk di tenggorokan itu air. Nah, tapi jangan
mau coba-coba. Kira-kira masuk atau tidak ya? Tidak dicoba, tidak cocok. Jadi caranya, sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana caranya kita berwudu di bulan Ramadan? Ini agak ditundukkan. Begitu kita berwudu di bulan Ramadan, jangan begini. Jadi badan ini ditundukkan sedikit. Supaya apa? Ketika berkumur-kumur, harapan air itu masuk lebih terhalang. Saya paham kita. Kalau begini posisi kita berwudu cari masalah. Ini ambil air begini, baru pakai minum. Wah, ini cari masalah. Ini kan cari masalah. Nah, sehingga sekecil-kecilnya detail betul kita punya ulama itu bahas. Jadi disuruh diajukan Imam Syafi'i bilang duduk sedikit. Nah, jadi aman, biar masuk. Saat itu juga masuk, aman. Karena posisinya kita tutup pasti air itu, jangan mengangkat ke atas. Kira demikian. Itu lubang bagusan dulu. Sudah setengah 9 lewat. Kayaknya sampai di sini. Nanti kita bahas lagi di malam-malam berikutnya, masih panjang. Masih ada telinga, masih ada hidung, masih ada tubuh dan tubuh. Jadi mudah-mudahan secuil ini kita bisa mengerti walaupun sedikit, kita bisa paham. Jadi jangan dipermainkan setan kita. Karena kata para ulama, kalau kita tidak ada ilmu, kita dipermainkan setan sehingga kita beribadah dalam keadaan keraguan. Maka kata Nabi, kalau kita beribadah dalam syak, dalam keadaan keraguan, itu ibadah kita batal. Nah, tapi kalau kita ada ilmu, tidak usah muluk-muluk hadisnya dihafal. Tidak perlu, tapi kita ngerti. Oh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tahu ada yang ini bertanya.